Di balik pintu jati yang tertutup rapat itu, Aris tahu dia telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Napas Elena yang memburu di ceruk lehernya adalah sebuah undangan sekaligus vonis mati bagi karirnya. Jika Baskoro tahu, kita habis, bisik Aris dengan suara parau. Namun tangannya justru semakin erat memeluk pinggang wanita yang seharusnya menjadi larangan terbesarnya. Sebuah ciuman panas mendarat, menghapus semua logika dan rasa takut yang tersisa. Malam itu, Jakarta seakan tenggelam dalam lautan cahaya lampu yang berpendar di balik kaca-kaca gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Aris, seorang arsitek muda yang namanya tengah naik daun, berdiri di tengah aula pesta yang dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan denting gelas kristal. Namun, pikirannya tidak berada di sana. Matanya terus mencuri pandang ke arah sudut ruangan, di mana seorang wanita dengan gaun sutra berwarna merah marun berdiri dengan keanggunan yang menyakitkan untuk dipandang. Dia adalah Elena, istri dari Baskoro, mentor, sekaligus pria yang telah mengangkat Aris dari kemiskinan hingga menjadi sosok yang disegani di dunia properti. Hubungan antara Aris dan Elena dimulai dari sebuah ketidaksengajaan yang fatal. 6 bulan lalu, Baskoro meminta Aris untuk merenovasi villa pribadi mereka di kawasan puncak yang terisolasi. Selama berminggu-minggu, Aris dan Elena terjebak dalam diskusi panjang mengenai desain, material, dan estetika. Namun, di antara pembicaraan tentang marmer dan pencahayaan, tumbuh sesuatu yang jauh lebih gelap dan membara. Setiap kali tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja saat menunjuk cetak biru bangunan, ada aliran listrik yang membuat napas Aris tercekat. Elena, dengan mata yang selalu tampak menyimpan kesedihan yang mendalam di balik senyum porselennya, perlahan mulai membuka diri. Dia bercerita tentang pernikahannya yang hambar, tentang Baskoro yang lebih mencintai angka-angka di bursa saham daripada kehangatan tubuhnya. Aris mendengarkan, dan dalam proses itu, dia jatuh terlalu dalam. Suatu sore yang diguyur hujan lebat di lokasi proyek, saat para pekerja sudah pulang, mereka terjebak berdua di ruang tengah villa yang setengah jadi. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng menciptakan simfoni isolasi yang sempurna. Elena berdiri di dekat jendela, memandangi kabut yang menyelimuti perbukitan. Tidakkah kau merasa kita semua sedang membangun penjara kita sendiri, Aris? Tanyanya tanpa menoleh. Aris mendekat. Aroma melati dari rambut Elena memenuhi indranya. Aku hanya membangun apa yang diminta Elena. Jawabnya pelan. Namun saat Elena berbalik, air mata menggenang di pelupuk matanya. Tanpa kata, Aris menghapus air mata itu dengan ibi jarinya. Dan dalam sekejap, bendungan pertahanan mereka runtuh. Ciuman pertama itu terasa seperti ledakan, penuh dengan keputusasaan, kerinduan dan rasa bersalah yang mencekik. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi sebuah ritual rahasia yang menggairahkan sekaligus menyiksa. Mereka bertemu di hotel-hotel butik di pinggiran kota, menggunakan nama samaran dan selalu dalam ketakutan akan tertangkap. Bagi Aris, setiap inci kulit Elena adalah peta menuju kehancurannya sendiri, namun dia tidak bisa berhenti. Dia merasa seperti seorang pecandu yang membutuhkan dosis Elena untuk sekadar bertahan hidup. Di pesta malam ini, ketegangan itu mencapai puncaknya. Baskoro dengan tawa baritonnya yang menggema, merangkul pundak Aris. Kau sudah seperti anakku sendiri, Aris. Aku bangga dengan pencapaianmu, ujar Baskoro dengan tulus. Kata-kata itu terasa seperti sembilu yang mengiris nurani Aris. Dia melihat Elena yang berdiri hanya beberapa langkah di samping suaminya. Wajahnya datar, namun matanya berkilat penuh gairah yang terpendam saat menatap Aris secara sembunyi-sembunyi. Saat pesta mereda dan tamu-tamu mulai pulang, Elena memberikan kode melalui pesan singkat. Di tempat biasa, 30 menit lagi. Aris tahu dia harus menolak. Dia tahu ini adalah jalan menuju jurang. Namun, kakinya seolah memiliki kehendak sendiri. Dia memacu mobilnya menembus jalanan Jakarta yang mulai sepi, menuju sebuah apartemen rahasia yang dia sewa hanya untuk mereka berdua. Di sana, di bawah remang lampu kuning, mereka melepaskan semua topeng sosial mereka.
Keintiman mereka bukan sekedar pertemuan fisik, melainkan sebuah pemberontakan terhadap dunia yang memaksa mereka berperan dalam sandiwara yang mereka benci. Elena mencengkram bahu Aris. Kuku-kukunya meninggalkan bekas kemerahan yang akan Aris tutupi dengan kemeja kerjanya esok hari. "Jangan pernah tinggalkan aku," bisik Elena di tengah pergolakan napas mereka. Aris tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan sentuhan yang lebih dalam, seolah ingin menyatukan jiwa mereka agar tidak ada lagi ruang bagi Baskoro atau siapapun. Namun bayang-bayang pengkhianatan selalu mengintai di sudut ruangan. Setiap kali telepon genggam Aris bergetar dengan nama Baskoro di layarnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Siang hari sebagai arsitek jenius yang setia pada mentornya, dan malam hari sebagai pencuri kebahagiaan pria yang sama. Konflik batin ini mulai menggerogoti kesehatan mentalnya. Dia mulai melihat bayangan Baskoro di setiap sudut jalan, mendengar suara tawa mentornya itu di tengah kesunyian. Suatu hari, Baskoro memanggil Aris ke kantor pribadinya. Suasananya mencekam. Baskoro duduk di balik meja mahagoninya yang besar, membelakangi Aris sambil menatap pemandangan kota. "Aris, aku tahu ada yang kau sembunyikan dariku," ucap Baskoro dingin. Darah Aris rasa membeku. Apakah ini akhirnya? Apakah semua foto-foto rahasia mereka sudah sampai ke tangan pria tua ini? Namun, ternyata Baskoro hanya berbicara tentang masalah audit internal perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan Elena. Aris keluar dari ruangan itu dengan keringat dingin yang membanjiri punggungnya. Dia menyadari bahwa dia sedang bermain dengan api di dalam gudang mesiu. Meski begitu, saat malam kembali tiba dan Elena memanggilnya, Aris tetap kembali. Hasrat yang terlarang ini telah menjadi candu yang lebih kuat dari rasa takut akan kematian sosialnya. Mereka adalah dua jiwa yang tersesat dalam labirin gairah, sadar bahwa pintu keluar telah terkunci rapat dari luar, dan mereka hanya menunggu waktu sampai bangunan kebohongan ini runtuh, menimbun mereka hidup-hidup. Setiap sentuhan terasa lebih intens, karena mereka tahu itu bisa jadi yang terakhir. Di bawah cahaya bulan yang masuk melalui celah gorden, Aris memandangi Elena yang tertidur pulas di pelukannya. Dia tahu, cinta ini adalah sebuah dosa yang indah, sebuah pengkhianatan yang paling manis, dan dia siap untuk membayar harganya, berapapun mahalnya itu, demi satu malam lagi di pelukan wanita milik orang lain yang telah mencuri seluruh hatinya. Pagi itu, sinar matahari Jakarta yang polutif menerobos masuk melalui celah gorden apartemen, membentuk garis-garis tajam di atas lantai kayu. Aris terbangun dengan rasa pening yang berdenyut di pelipisnya. Di sampingnya, Elena masih terlelap. Napasnya teratur, tampak begitu tenang, seolah dunia di luar sana tidak sedang menuntut pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Aris bangkit perlahan, berusaha tidak mengusik tidur wanita itu. Dia memunguti pakaiannya yang berserakan, kemeja putih yang kini kusut, lambang dari integritasnya yang perlahan luntur. Saat dia berdiri di depan cermin kamar mandi, dia menatap pantulan dirinya sendiri. Lingkaran hitam di bawah matanya bukan hanya karena kurang tidur, melainkan karena beban rahasia yang kian hari kian berat. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menghapus jejak-jejak malam tadi. Namun aroma parfum Elena seolah telah meresap ke dalam pori-porinya, menolak untuk pergi. Tepat pukul 9 pagi, Aris sudah berada di kantor biro arsitekturnya. Ruangan itu penuh dengan maket gedung pencakar langit dan gulungan cetak biru. Di tengah ruangan, sebuah maket besar proyek Baskoro Tower berdiri megah, sebuah monumen kejayaan mentornya yang sedang ia rancang. Aris menatap maket itu dengan rasa mual. Setiap sudut bangunan itu adalah hasil diskusi panjangnya dengan Baskoro. Setiap lekuknya adalah representasi dari kepercayaan yang diberikan pria tua itu kepadanya. "Aris, kau tampak pucat." Sebuah suara berat mengejutkannya. Baskoro berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan jas abu-abu yang sempurna. Matanya yang tajam menatap Aris dengan intensitas yang sulit dibaca. "Hanya kurang tidur, Pak. Menyelesaikan detail fasad untuk presentasi besok," jawab Aris, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Baskoro berjalan mendekat, menyentuh pundak Aris dengan tangan yang terasa seberat beton.
Jangan terlalu memaksakan diri. Kau adalah aset berhargaku. Tanpamu, proyek ini tidak akan memiliki jiwa. Kau tahu, Elena sering memujimu. Dia bilang kau adalah arsitek paling berbakat yang pernah dia temui. Jantung Aris berdegup kencang. Apakah itu sebuah pujian tulus atau sebuah umpan? Baskoro adalah pria yang membangun imperiumnya dengan intuisi yang tajam. Dia bisa mencium kebohongan dari jarak 1 kilometer. Ibu Elena terlalu berlebihan, Pak, sahut Aris pendek. Mungkin, tapi dia jarang salah menilai orang. Baskoro tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Oh ya, malam ini ada jamuan makan malam kecil di rumah, merayakan kemajuan audit yang ternyata bersih. Aku ingin kau datang. Elena juga bersikeras agar kau hadir. Aris merasa terjebak. Menolak berarti menimbulkan kecurigaan, menerima berarti memasuki kandang singa. Tentu, Pak, saya akan datang. Sepanjang hari itu, Aris tidak bisa fokus. Garis-garis yang dia gambar di kertas kalkir tampak bengkok. Pikirannya melayang pada Elena. Dia meraih ponselnya, hendak mengirim pesan, namun segera mengurungkan niatnya. Dia tahu setiap jejak digital bisa menjadi bukti yang mematikan. Dia merasa seperti seorang narapidana yang sedang menunggu eksekusi. Namun anehnya, dia masih merindukan tali gantungan itu jika itu berarti dia bisa menyentuh Elena sekali lagi. Malam harinya, kediaman Baskoro tampak megah dengan lampu-lampu kristal yang membiaskan cahaya ke segala arah. Aris melangkah masuk dengan perasaan was-was. Di ruang makan yang luas, Elena sudah menunggu, mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang membuatnya tampak seperti mawar di tengah padang gurun. Saat mata mereka bertemu, ada percikan kilat yang hanya mereka berdua yang mengerti. Sebuah pengakuan bisu akan dosa yang mereka bagi. Selamat malam, Aris, sapa Elena dengan nada formal yang sempurna. Tangannya memegang gelas wine dengan anggun. Selamat malam, Bu Elena. Baskoro duduk di kepala meja, memimpin percakapan dengan karisma yang mendominasi ruangan. Dia berbicara tentang politik, ekonomi, dan masa depan kota Jakarta. Namun di bawah meja, Aris merasakan ujung sepatu Elena menyentuh kakinya secara tidak sengaja, atau mungkin sengaja. Sentuhan singkat itu mengirimkan gelombang listrik yang membuat Aris hampir menumpahkan air minumnya. Kau tahu, Aris, Baskoro memotong daging steaknya dengan presisi bedah. Dalam arsitektur, pondasi adalah segalanya. Jika pondasinya retak, setinggi apapun bangunan itu, dia akan runtuh. Hal yang sama berlaku dalam kesetiaan. Sekali dikhianati, semuanya akan hancur berkeping-keping. Aris merasa tenggorokannya kering. Saya setuju, Pak. Kesetiaan adalah struktur utama dalam hubungan apapun. Elena menyesap wine-nya, matanya menatap Aris dari balik bibir gelas. Ada ketakutan di sana, namun juga ada tantangan. Dia seolah ingin berkata, lihatlah betapa berbahayanya permainan ini, dan lihatlah betapa aku menikmatinya. Setelah makan malam, Baskoro mengajak Aris ke ruang perpustakaannya untuk membicarakan detail kontrak baru. Elena tetap di ruang tengah. Saat Aris melewati Elena, wanita itu membisikkan sesuatu yang hampir tidak terdengar. Di taman, 10 menit lagi. Di dalam perpustakaan, Baskoro tampak lebih santai. Dia menuangkan 2 gelas whisky mahal. Aris, aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Kau tahu itu bukan? Saya sangat menghargainya, Pak. Itulah sebabnya aku ingin memberikanmu saham di perusahaan ini. Aku ingin kau menjadi bagian dari masa depan imperiumku. Tapi ada satu syarat. Baskoro menjeda, menatap cairan ember di gelasnya. Aku ingin kau jujur padaku. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Akhir-akhir ini kau tampak terdistraksi. Aris merasa dunianya seakan runtuh. Inilah saatnya. Dia bisa mengaku, memohon ampun, dan mungkin kehilangan segalanya kecuali jiwanya. Namun bayangan Elena, kehangatannya, dan janji-janji manis di apartemen rahasia itu menahannya. Hanya masalah pribadi, Pak. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Baskoro mengangguk pelan. Bagus. Karena aku benci kejutan Aris, terutama kejutan yang datang dari orang-orang terdekatku. Keluar dari perpustakaan, Aris menyelinap ke taman belakang yang luas. Di balik rimbunnya pohon Kamboja, Elena sudah menunggu. Tanpa kata-kata, dia langsung memeluk Aris,
menciumnya dengan desakan yang hampir menyakitkan. "Kita harus berhenti, Elena," bisik Aris di sela ciuman mereka. "Dia tahu. Aku yakin dia tahu sesuatu." "Dia tidak tahu apa-apa, Aris. Dia hanya sedang bermain dengan mentalmu. Dia selalu melakukan itu pada semua orang." Elena mencengkram kerah kemeja Aris. "Jangan takut padanya. Takutlah jika kita kehilangan satu sama lain." "Ini gila. Kita berada di rumahnya." Aris mencoba melepaskan diri, namun aroma tubuh Elena melumpuhkan logikanya. Justru itu yang membuatnya nyata. Elena menarik Aris lebih dalam ke kegelapan taman. Di sini, di bawah hidungnya, kita membuktikan bahwa dia tidak bisa memiliki segalanya. Dia boleh memiliki uang, gedung-gedung itu, dan namaku di atas kertas pernikahan. Tapi, dia tidak pernah memilikiku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas jalan setapak kerikil. Mereka berdua membeku. Aris menahan napas, jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Bayangan seseorang mendekat. Apakah itu penjaga atau Baskoro sendiri? Ternyata itu hanya pelayan yang sedang merapikan kursi taman. Setelah pelayan itu pergi, Aris melepaskan pelukan Elena dengan kasar. "Aku harus pergi. Ini terlalu berisiko." "Aris," panggil Elena lirih, namun Aris sudah melangkah pergi menuju mobilnya. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan bagi Aris. Dia mulai mengalami insomnia akut. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah Baskoro yang berubah menjadi monster yang siap menelannya. Dia mulai merasa diawasi. Sebuah mobil hitam yang tampak familiar sering terlihat parkir di seberang kantornya. Apakah itu mata-mata Baskoro? Ataukah hanya paranoianya yang mulai mengambil alih? Suatu sore, Aris menerima sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim di meja kantornya. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Jantungnya seakan berhenti. Foto-foto itu memperlihatkan dirinya dan Elena saat memasuki apartemen rahasia mereka. Gambar-gambarnya buram, diambil dari jarak jauh, namun identitas mereka tidak bisa disangkal. Dunia Aris seketika menjadi gelap. Ini adalah vonis mati baginya. Dia segera menelepon Elena, namun ponselnya tidak aktif. Dia mencoba menghubungi nomor pribadinya berkali-kali, hanya untuk disambut oleh suara operator. Tanpa berpikir panjang, Aris meninggalkan kantor dan memacu mobilnya menuju rumah Baskoro. Dia harus tahu apa yang terjadi. Dia harus menyelamatkan Elena, atau setidaknya menghadapi nasibnya. Setibanya di sana, suasana rumah tampak sepi yang mencekam. Gerbang terbuka lebar, seolah mengundangnya masuk ke dalam jebakan. Aris berlari menuju pintu utama dan langsung menuju ruang kerja Baskoro. Di sana, dia menemukan Baskoro sedang duduk tenang, membelakangi pintu, menghadap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang mulai dihiasi lampu malam. "Aku sudah menunggumu, Aris," ucap Baskoro tanpa menoleh. Aris melemparkan foto-foto itu ke atas meja mahagoni. "Apa maksud semua ini, Pak?" Baskoro berputar perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, justru ada semacam kesedihan yang mendalam di matanya. "Kau tahu, Aris, aku membangun gedung-gedung ini dengan perhitungan yang matang. Aku tahu di mana setiap paku ditanam, di mana setiap kabel ditarik. Aku juga tahu kemana setiap orang yang aku percayai pergi." "Kenapa Bapak tidak langsung membunuhku saja?" Suara Aris bergetar. Baskoro terkekeh pelan, sebuah suara yang kering dan tanpa emosi. "Membunuhmu? Itu terlalu sederhana. Kematian adalah sebuah pembebasan, dan aku tidak ingin kau bebas secepat itu." "Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Pengkhianatan bukan tentang apa yang dilakukan di tempat tidur, Aris. Ini tentang rusaknya sebuah visi yang kita bangun bersama." "Di mana Elena?" tanya Aris mengabaikan ceramah mentornya. "Elena? Dia sedang pergi. Aku mengirimnya ke sebuah tempat di mana dia bisa merenungi pilihannya. Dia selalu menyukai perjalanan jauh, bukan?" Aris mendekati meja Baskoro, tangannya mengepal. "Jika kau menyentuhnya sedikit saja." "Jangan mengancamku di rumahku sendiri, nak," potong Baskoro dengan suara yang tiba-tiba menjadi sedingin es. "Kau tidak punya apa-apa lagi. Kariermu, reputasimu, masa depanmu, semuanya ada di tanganku. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu panggilan telepon. Tapi aku tidak akan melakukannya. Belum." Baskoro berdiri dan berjalan menuju Aris. Dia lebih pendek dari Aris, namun auranya membuat Aris merasa kertil. "Aku ingin kau menyelesaikan proyek Baskoro Tower.
Aku ingin kau membangun monumen itu sampai selesai. Setiap hari, saat kau melihat gedung itu berdiri di Cakrawala, Jakarta, kau akan diingatkan akan pengkhianatanmu. Gedung itu akan menjadi penjara bagimu, sebuah pengingat abadi bahwa kau telah menjual jiwamu demi seorang wanita yang bahkan tidak bisa kau miliki sepenuhnya. Aris terdiam. Hukuman ini lebih berat daripada penjara fisik. Dia dipaksa untuk terus bekerja bagi pria yang dia khianati, membangun kejayaan bagi pria yang dia benci, sambil membawa beban rasa bersalah dan ketidakpastian akan nasib wanita yang dia cintai. Bulan-bulan berlalu. Proyek Baskoro Tower terus berjalan. Aris menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Dia bekerja seperti mesin, tanpa emosi, tanpa gairah. Dia tidak pernah lagi mendengar kabar dari Elena. Wanita itu seolah lenyap di telan bumi. Baskoro tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di depan publik. Namun di balik pintu tertutup, dia memperlakukan Aris dengan ketidaksenangan yang halus namun menyakitkan. Setiap hari, Aris berdiri di lantai paling atas konstruksi gedung itu. Angin kencang menerpa wajahnya. Dia menatap ke bawah, ke jalanan Jakarta yang sibuk, memikirkan betapa mudahnya untuk mengakhiri semuanya. Namun, dia teringat kata-kata Elena, "Jangan pernah tinggalkan aku." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Aris menerima sebuah paket kecil di apartemennya. Di dalamnya terdapat sebuah kunci tua dan sebuah catatan singkat dengan tulisan tangan yang sangat dia kenali. Lantai 42, ruang mekanikal, tengah malam. Jantung Aris berdegup kencang. Itu adalah Elena. Dia masih hidup. Dia mencarinya. Tanpa membuang waktu, Aris menuju lokasi konstruksi Baskoro Tower. Gedung itu masih berupa kerangka beton yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh perancah besi yang basah dan licin. Dia menggunakan lift konstruksi untuk naik ke lantai 42. Suasana di sana gelap dan bising oleh suara angin yang menderu di antara celah-celah beton. Di ruang mekanikal yang remang-remang, dia melihat sesosok bayangan berdiri di dekat jendela tanpa kaca. "Elena?" panggilnya ragu. Bayangan itu berbalik. Itu memang Elena, namun dia tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia mengenakan pakaian sederhana yang jauh dari kemewahannya yang dulu. "Aris," bisiknya. Suaranya hampir hilang di telan angin. Mereka berpelukan erat, seolah mencoba menyatukan kembali kepingan-kepingan hidup mereka yang hancur. "Dia membawaku ke sebuah villa di pegunungan," Elena bercerita dengan terisak. "Aku dikurung di sana. Aku baru bisa melarikan diri malam ini." "Kita harus pergi dari sini, Elena. Kita tinggalkan kota ini. Tinggalkan semuanya," ucap Aris penuh harap. Elena menggeleng lemah. "Dia tidak akan membiarkan kita pergi, Aris. Dia punya mata di mana-mana. Kita terjebak di dalam gedung yang kau bangun sendiri." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu menyala terang, menyilaukan mata mereka. Di ambang pintu, Baskoro berdiri dengan tenang, didampingi oleh dua pria berbadan besar. Di tangannya, dia memegang sebuah alat kendari jarak jauh. "Aku tahu kau akan datang ke sini, Elena. Dan aku tahu kau akan menemuinya, Aris," ucap Baskoro dengan nada kecewa yang dibuat-buat. "Kalian berdua benar-benar tidak bisa belajar dari kesalahan." "Lepaskan dia, Pak. Ini urusan antara aku dan Bapak." Aris melangkah maju, melindungi Elena di belakang punggungnya. Baskoro tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan di tengah keheningan malam. "Urusan kita sudah selesai sejak kau menyentuh apa yang menjadi milikku. Sekarang, ini tentang penutupan sebuah proyek." Dia menekan sebuah tombol di alat kendali itu. Tiba-tiba, suara alarm berbunyi di seluruh gedung. Gedung ini telah dipasangi bahan peledak di beberapa titik struktur utama. Aku sudah memutuskan bahwa Baskoro Tower tidak boleh berdiri. Sebuah monumen yang dibangun di atas pengkhianatan tidak layak untuk menghiasi langit Jakarta. Aris terbelalak. "Bapak gila! Bapak akan menghancurkan semua yang Bapak bangun." "Aku bisa membangun yang lebih baik, Aris. Tapi aku tidak bisa membiarkan noda ini tetap ada." Baskoro menatap mereka dengan dingin.
Kalian punya waktu 5 menit untuk keluar dari sini sebelum semuanya runtuh. Atau kalian bisa tetap di sini dan menjadi bagian dari pondasi gedung ini selamanya. Pilihan ada di tangan kalian. Baskoro berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dalam kepanikan. "Aris, kita harus lari!" teriak Elena. Mereka berlari menuju lift konstruksi, namun lift itu sudah tidak berfungsi. Mereka harus menuruni tangga darurat dari lantai 42. Setiap langkah terasa seperti keabadian. Suara ledakan kecil mulai terdengar dari lantai-lantai bawah, membuat seluruh struktur gedung bergetar hebat. Debu dan serpihan beton mulai berjatuhan. Di lantai 20, Elena terjatuh. Pergelangan kakinya terkilir. "Pergilah Aris, selamatkan dirimu." "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Aris menggendong Elena, mengabaikan rasa sakit di otot-ototnya dan paru-parunya yang mulai sesak oleh debu. Mereka terus turun, menembus asap dan kegelapan. Saat mereka mencapai lantai dasar, ledakan besar mengguncang pondasi gedung. Aris melemparkan dirinya dan Elena keluar dari area konstruksi, tepat saat bagian atas gedung mulai runtuh dengan suara guntur yang memekakan telinga. Dunia seakan kiamat, debu tebal menyelimuti segalanya. Aris terbatuk, mencoba mencari udara. Dia merasakan tubuh Elena di bawahnya masih bernapas meskipun lemah. Saat debu mulai menipis, Aris menatap ke atas. Gedung yang dia rancang dengan segala ambisinya kini hanya berupa tumpukan puing yang mengerikan. Di kejauhan, dia melihat lampu mobil polisi dan ambulans mendekat. Dia menatap Elena yang kini membuka matanya. Mereka selamat, namun mereka tidak punya apa-apa lagi. Nama mereka akan hancur, karir mereka berakhir, dan mereka akan menjadi buronan dari kemarahan Baskoro yang belum selesai. Namun di tengah kehancuran itu, Aris merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Topeng-topeng mereka telah hancur bersama gedung itu. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kebohongan. Yang tersisa hanyalah 2 jiwa yang rusak, yang kini benar-benar bebas. Meskipun kebebasan itu harus dibayar dengan harga yang paling mahal. Aris menggenggam tangan Elena erat-erat. "Kita akan mulai lagi," bisiknya. Elena tidak menjawab, namun dia meremas tangan Aris kembali. Di balik reruntuhan beton dan besi, matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari sisa-sisa pengkhianatan yang kini telah menjadi abu. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka ke depan akan penuh dengan kegelapan. Namun untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berjalan sendirian di dalam labirin itu. Mereka telah keluar, meskipun pintu keluar itu membawa mereka ke sebuah dunia yang tak lagi mereka kenali. Baskoro mungkin telah menghancurkan monumennya. Namun dia gagal menghancurkan ikatan yang terbentuk dari dosa dan penderitaan itu. Di kota yang tak pernah tidur ini, sebuah cerita berakhir dengan tragis. Namun di atas puing-puingnya, sebuah kehidupan baru yang rapuh mulai mencoba untuk bernafas, menantang takdir yang selama ini membelenggu mereka. Aris menyadari bahwa cinta memang sebuah dosa yang indah. Namun terkadang, seseorang harus melewati neraka terlebih dahulu untuk bisa benar-benar menghargai arti dari sebuah penebusan. Kini di bawah langit Jakarta yang perlahan membiru, Aris memeluk Elena. Dia tahu bahwa bayang-bayang Baskoro akan selalu mengintai, namun dia tidak lagi takut. Dia telah kehilangan segalanya, dan dalam kehilangan itu, dia menemukan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi esok hari. Mereka adalah penyintas dari sebuah badai yang mereka ciptakan sendiri. Dan meskipun mereka penuh dengan luka, mereka masih memiliki satu sama lain, sebuah harta karun terakhir di tengah reruntuhan hidup yang telah mereka hancurkan demi satu malam yang tak pernah berakhir. Gedung itu telah runtuh, namun pondasi baru telah diletakkan di dalam hati mereka. Sebuah pondasi yang tidak terbuat dari beton atau baja, melainkan dari kejujuran yang menyakitkan dan keinginan untuk bertahan hidup di dunia yang tak lagi ramah. Aris menatap sisa-sisa Baskoro Tower untuk terakhir kalinya, lalu berbalik membelakanginya, melangkah menuju ketidakpastian bersama wanita yang telah menjadi seluruh dunianya. Kisah Aris dan Elena ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara cinta sejati dan pengkhianatan yang menghancurkan. Menurut kalian, apakah Aris adalah seorang pria yang berani memperjuangkan cintanya? Ataukah dia hanyalah seorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih kepada mentornya? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah.